Fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas mulai beralih dari pengelolaan arsip manual menuju arsip elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Digitalisasi rekam medis memungkinkan data pasien disimpan, diakses, dan dikelola lebih cepat serta akurat. Selain mempermudah pelayanan kesehatan, sistem digitalisasi juga membantu meningkatkan keamanan data pasien, mengurangi risiko kehilangan dokumen, dan mendukung tersedianya informasi kesehatan untuk mengambil keputusan dan pelayanan yang optimal. Baik, kita masukkan arsip elektronik. Yang pertama, pengertian. Arsip elektronik adalah dokumen dan informasi yang disimpan dan dikelola dalam bentuk digital menggunakan perangkat elektronik. Adapun tujuan dari arsip elektronik, yang pertama mempermudah pencarian data, yang kedua mempermudah penyimpanan data, yang ketiga mengurangi penggunaan kertas, dan yang keempat meningkatkan keamanan data. Adapun manfaat dari arsip elektronik itu, yang pertama akses data lebih cepat, yang kedua menghemat ruang penyimpanan, yang ketiga meningkatkan efisiensi pelayanan, yang keempat memudahkan pengelolaan data. Berikutnya ada pengendalian sistem berbasis komputer. Arsip elektronik adalah dokumen dan informasi yang disimpan dan dikelola dalam bentuk digital menggunakan perangkat elektronik. Adapun bentuk pengendalian dari arsip tersebut yaitu yang pertama, penggunaan password dan hak akses. Cara ini kita gunakan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi pada pasien agar tidak mudah diakses oleh orang lain. Yang kedua, backup data secara berkala. Yang ketiga, monitoring penggunaan sistem. Yang keempat, pemeliharaan perangkat dan software. Manfaatnya lebih aman, mengurangi risiko kehilangan data, dan yang terakhir meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Alur rekam medis pasien rawat jalan. Yang pertama, pendaftaran pasien. Pasien datang dan melakukan registrasi. Lalu, petugas memverifikasi identitas pasien. Pasien baru akan dibuatkan nomor rekam medis, sedangkan pasien lama dicari berkas rekam medisnya. Yang kedua, penyediaan rekam medis, di mana petugas rekam medis menyiapkan atau mengambil berkas rekam medis pasien. Lalu, berkas dikirim ke poli atau klinik yang dituju. Yang ketiga, pelayanan di poli atau klinik. Pasien diperiksa oleh dokter atau tenaga kesehatan, lalu hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, tindakan, dan terapi dicatat dalam rekam medis. Yang keempat, pelayanan penunjang. Jika diperlukan, pasien dapat dirujuk atau pemeriksaan laboratorium, radiologi, atau layanan penunjang lainnya. Lalu, hasil pemeriksaan dicatat dan dimasukkan ke dalam rekam medis. Yang kelima, pemberian obat. Pasien membawa resep ke farmasi, lalu obat diberikan sesuai resep dokter. Yang keenam, pengembalian rekam medis. Setelah pelayanan selesai, berkas rekam medis akan dikembalikan ke unit rekam medis. Yang ketujuh, pengolahan dan penyimpanan. Petugas memeriksa kelengkapan isi rekam medis. Berkas diindeks, dikodekan jika diperlukan, lalu disimpan kembali di ruang filing untuk digunakan pada kunjungan berikutnya. Alur rekam medis pasien rawat inap. Yang pertama, pendaftaran pasien. Pasien akan datang melalui IGD, poliklinik, ataupun rujukan. Lalu, petugas melakukan registrasi dan menyiapkan nomor rekam medis. Yang kedua, penerimaan di ruang rawat inap. Pasien ditetapkan di ruang perawatan sesuai dengan kondisi maupun kelas perawatan. Lalu, berkas rekam medisnya dikirim ke ruang rawat inap. Yang ketiga, pelayanan di perawatan. Dokter melakukan pemeriksaan awal dan menetapkan diagnosis. Lalu, perawat mencatat asuhan keperawatan, tanda vital, serta perkembangan kondisi pasien. Semua tindakan medis maupun hasil pemeriksaan penunjang dan pengobatan dicatat dalam rekam medis. Yang keempat, pemeriksaan penunjang. Jika diperlukan, pasien menjalani pemeriksaan laboratorium, radiologi, atau pemeriksaan lainnya. Hasil pemeriksaan dimasukkan ke dalam rekam medis. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Dokter dan perawat akan melakukan pemantauan serta evaluasi kondisi pasien selama masa perawatan. Lalu, setiap perkembangannya dicatat dalam rekam medis. Yang keenam, pasien pulang atau dirujuk. Dokter akan menentukan pasien boleh pulang atau dirujuk atau meninggal dunia. Dokter membuat ringkasan pulang ataupun resume. Yang ketujuh, pengembalian rekam medis.
di mana berkas rekam medis yang telah dilengkap akan dikembalikan ke unit rekam medis. Yang kedelapan, analisis dan penyimpanan. Petugas rekam medis memeriksa perlengkapan berkas, lalu berkas dikodekan, diindeks, dan disimpan di ruang filing. Alur rekam medis pasien IGD atau instalasi gawat darurat. Yang pertama, pasien datang ke IGD. Pasien datang sendiri atau diantar keluarga maupun ambulans. Yang kedua, pendaftaran dan identifikasi. Petugas mencatat identitas pasien. Untuk pasien gawat darurat, pelayanan dilakukan terlebih dahulu, lalu administrasi dapat diselesaikan setelah kondisi pasien stabil. Yang ketiga, triage. Perawat melakukan penilaian tingkat kegawatan pasien, lalu pasien diprioritaskan berdasarkan kondisi medisnya. Yang keempat, pemeriksaan dan tindakan medis. Dokter dan perawat memberikan pemeriksaan serta tindakan darurat. Semua hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, dan obat yang diberikan dicatat dalam rekam medis. Yang kelima, pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Laboratorium, radiologi, atau pemeriksaan lainnya dilakukan sesuai kebutuhan. Yang keenam, keputusan kelanjutan, di mana pasien dapat pulang setelah mendapat penanganan, dirawat inap, dirujuk ke fasilitas kesehatan lain, atau meninggal dunia. Yang ketujuh, pengembalian rekam medis. Berkas rekam medis dikembalikan ke unit rekam medis untuk diperiksa kelengkapannya. Yang kedelapan, pengolahan dan penyimpanan. Berkas dianalisis, dikodekan, lalu disimpan sebagai arsip rekam medis. Baik, adapun penamaan rekam medis bertujuan untuk mengidentifikasi pasien secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Nama pasien ditulis berdasarkan identitas resmi seperti KTP, kartu keluarga, atau identitas lainnya. Penggunaan nama lengkap sangat penting untuk menghindari tertukarnya data pasien. Adapun penomoran rekam medis adalah pemberian nomor khusus kepada setiap pasien sebagai identitas dalam sistem pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa sistem penomoran, yaitu yang pertama, unit numbering system. Setiap pasien hanya memiliki satu nomor rekam medis yang digunakan untuk semua kunjungan. Sistem ini paling banyak digunakan karena memudahkan pencarian data. Yang kedua, serial numbering system. Pasien mendapatkan nomor rekam medis baru setiap kali berkunjung sehingga memiliki beberapa nomor yang berbeda. Yang ketiga, serial unit numbering system. Pasien memperoleh nomor baru pada setiap kunjungan, tetapi nomor lama tetap digabungkan dengan nomor terbaru. Adapun resiko duplikasi data terjadi karena pertama, kesalahan penulisan nama pasien, kesalahan input data pasien, dan pemberian nomor rekam medis lebih dari satu kepada pasien yang sama. Akibatnya, informasi pasien menjadi tidak lengkap dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Baik, kita masuk ke retensi dan pemusnahan rekam medis. Retensi rekam medis adalah kegiatan menyimpan rekam medis dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan retensi yang pertama, menentukan masa simpan dokumen. Yang kedua, mengurangi penumpukan arsip. Yang ketiga, menjaga ketersediaan informasi yang masih dibutuhkan. Yang keempat, mempermudah pengelolaan arsip. Pelaksanaan retensi dilakukan berdasarkan jadwal retensi arsip dan peraturan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun pemusnahan rekam medis dilakukan terhadap dokumen yang sudah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna lagi. Tahapan pemusnahan yang pertama itu mengidentifikasi arsip yang telah habis masa simpan. Yang kedua, melakukan seleksi dokumen yang akan dimusnahkan. Yang ketiga, memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Keempat, melakukan pemusnahan secara aman agar informasi pasien tidak bocor. Yang kelima, membuat berita acara sebagai bukti pelaksanaan pemusnahan. Adapun manfaat pemusnahan rekam medis, yang pertama, menghemat ruang penyimpanan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data pasien. Ketiga, memudahkan pengelolaan arsip yang masih aktif. Keempat, meningkatkan efisiensi manajemen rekam medis. Penerapan rekam medis elektronik atau RME di Puskesmas, salah satu contohnya di Puskesmas Ambacang, Kota Padang, telah berjalan sejak tahun 2023 dengan menggunakan e-Puskesmas. Implementasi rekam
elektronik sudah berjalan cukup baik karena didukung oleh keterlibatan seluruh tenaga kesehatan, kebijakan yang jelas, serta sarana prasarana yang memadai. Proses pelayanan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga pelaporan sudah dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam sistem. Dan untuk monitoring serta evaluasi juga dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas data dan pelayanan. Dalam penerapan rekam medis elektronik di beberapa puskesmas, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Yang pertama, dari sisi sumber daya manusia. Tidak semua tenaga kesehatan terbiasa menggunakan sistem digital, sehingga proses adaptasi masih menjadi kendala. Yang kedua, aspek keamanan data juga menjadi perhatian, karena data pasien bersifat rahasia dan berisiko jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya perangkat komputer serta jaringan internet yang tidak stabil sering menghambat kelancaran penggunaan sistem. Dan selain itu, dari sisi implementasi, penggunaan rekam medis elektronik belum berjalan optimal karena belum terintegrasi secara menyeluruh dengan layanan lain di puskesmas. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan rekam medis elektronik masih memerlukan penyesuaian di berbagai aspek di lapangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi dan rekomendasi inovatif. Pertama, penguatan sumber daya manusia atau SDM. Tenaga kesehatan perlu diberikan pelatihan secara berkala mengenai penggunaan sistem digital dan rekam medis elektronik agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Selain itu, pendampingan juga diperlukan untuk membantu tenaga kesehatan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mengatasi kendala yang muncul selama penggunaan sistem. Kedua, peningkatan infrastruktur teknologi. Puskesmas perlu menyediakan perangkat komputer yang memadai serta memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil. Infrastruktur yang baik akan mendukung kelancaran proses pengelolaan data dan pelayanan kepada pasien. Ketiga, penguatan keamanan data. Karena rekam medis berisi informasi pribadi pasien yang bersifat rahasia, maka perlu diterapkan penggunaan kata sandi yang kuat, pengaturan hak akses sesuai kewenangan pengguna, serta melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data. Keempat, pengembangan inovasi pelayanan kesehatan berbasis digital. Puskesmas dapat menerapkan pendaftaran pasien secara online untuk mengurangi antrian, mengintegrasikan rekam medis elektronik dengan seluruh unit pelayanan, serta memanfaatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data dan pelaporan. Melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur keamanan data yang baik, serta inovasi pelayanan yang berkelanjutan, digitalisasi rekam medis di puskesmas dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai kesimpulan, digitalisasi rekam medis melalui arsip elektronik dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas. Pengendalian sistem berbasis komputer juga sangat penting untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keakuratan informasi kesehatan. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, dan keamanan data. Hal tersebut dapat diatasi melalui pelatihan, pengembangan teknologi, serta penguatan sistem keamanan. Dengan demikian, digitalisasi rekam medis menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.